Malam semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah yang mulai aktif untuk chat kamu kembali, ya. Yang aktif untuk mulai chat. Jadi, kalau seandainya kalian diblokir atau saling blokir, ada yang minta buka blokir atau memperbaiki hubungan lah, memperbaiki komunikasi ya. Sekarang kita akan coba untuk membacakan yang aktif mulai chat padamu. Silakan kalian berdoa dulu selama 10 detik sementara aku shuffle ini ya. Oke, kita akan lihat bagaimana energi dia, seseorang yang ingin memulai komunikasi kembali padamu atau mulai chat kembali padamu. Oke, intinya di sini ya teman-teman, seseorang ini masih sekali ada harapan lah. Dalam arti masih mengagumi kamu. Setelah dia merenung, setelah dia berpikir dalam, aku ngelihatnya dia lebih kayak admire. Admire itu lebih mengagumi. Ternyata dia sadar ya setelah dia tidak menghubungi kamu, tidak komunikasi yang lancar. Dia bilang ada something wrong nih, ada yang salah di sini. Gitu. Dan bagus banget kartunya adalah recovery. Ini kartu yang loncat ya. Recovery itu perbaikan sebuah hubungan. Kita akan lihat lagi di sini. Oke. Di sini mungkin orang yang blokir kamu masih ada hubungan family sama kamu. Mungkin. Atau masih kayak satu circle. Dan di sini ada respect ya. Aku ngelihatnya gini. Bisa jadi yang nggak komunikasi sama kamu nih keluarga ya, nggak mesti pacar, nggak mesti kekasih. Bisa jadi kalau memang kekasih, dia tuh kayak nganggep kamu tuh kayak saudaranya gitu loh. Maksudnya udah nyaman, udah se-comfortable itu. Lalu ada kartu respect. Sebetulnya apa sih alasan dia untuk memulai kembali hubungan dengan kamu adalah saling respect, saling menghargai dan menghormati. Jadi aku sepertinya kayak ngelihatnya orang ini tuh ingin memperbaiki sebuah keadaan ya, nggak pengen musuh-musuhan lah, nggak pengen banyak celak-celaan, nggak mau orang dendam sama dia. Dan ini kita punya kartu bottom of deck-nya, ada kartu support. Nah, bisa jadi orang ini itu pengen adanya dukungan ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah dukungan dari kamu, atau dia juga bisa support kamu kayak gitu loh ya, kayak orang normal lah, kayak looks like human being. Gimana ya, human being itu ya kita saling hormat menghormati, tolong menolong ya kan, kayak gitu. Nah, aku ngelihatnya dasarnya nggak pengen ada aura-aura kebencian di sini. Itu sih yang aku tangkep ya. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman untuk lanjutannya ya. Orang yang ingin komunikasi atau chatting lagi sama kamu. Dia merasa selama ini tuh kayak egois ya. Selama ini tuh dia kayak nggak bisa bersikap, nggak mau ngalah, keras kepala dan maunya sendiri, ngikutin kata hatinya sendiri. Tetapi dia sadari di perjalanan itu ternyata dia hampir jatuh, atau dia kayak menyadari sesuatu bahwa aku itu salah gitu. Ya mungkin aja dia ngeblok kamu karena kamu dirasa kamu terlalu mengekang ya kan, padahal bentuknya adalah perhatian. Setelah kamu lepasin, setelah kamu nggak peduli, dianya juga kayak kepikiran gitu loh, kenapa aku sampai nggak ngomong, kenapa aku jadi jarang bicara kayak gitu.
Di sini ada kartu Queen of Wands. Nah, Queen of Wands itu lebih kepada apa ya? Ingin bersikap yang baik. Maksudnya gini, Queen of Wands itu kan orangnya itu ritmenya juga cepet ya. Jadi ya dia menunjukkan bahwa aku sungguh-sungguh nih loh, kayak mau berubah gitu. Dan ya dia juga merasa dia masih masih mungkin dibutuhkan gitu loh sama kamu. Mungkin nggak sih kamu masih butuh aku, masih butuh bantuan aku. Aku tuh pengen sesuatu tuh yang harmonis. Nah, nih ya ada kartu Four of Wands. Kalau ini dibicara mengenai kekasih, aku bilang kartu Queen of Wands itu menandakan bahwa dia akhirnya menyadari setelah dia berbuat bodoh mungkin, bahwa aku masih tertarik sama kamu. Ya, kartu Queen of Wands itu menunjukkan bahwa kamu itu mungkin setelah ditinggalkan, setelah dia cuekin kamu tuh makin lebih kuat, makin strong, kamu makin menarik. Siapa sih yang nggak pengen ada komunikasi lancar sama kamu di sini? Nah, itu dia. Nggak pengen ada keseriusan, ya kan? Ada tujuan di sini bahwa ingin memperbaiki sebuah komunikasi yang tidak lagi baik gitu. Four of Wands tuh pengen kayak semuanya everything on stable, stabil aja, nggak pengen ada omongan ini, omongan A, B, C, D, nggak pengen kayak gitu. Kita lihat lagi ya maksud dari Four of Wands. Sebenarnya ya teman-teman, dia merasakan kayak ada rasa harmoni ya ketika sama kamu tuh tenang batin dan lain-lain. Ketika dia sendiri di sini, dia mencoba untuk apa namanya, merenung gitu. Ketika nggak ada kamu, kok semuanya terasa dingin ya. Ketika nggak ada komunikasi sama kamu tuh adalah hal yang paling aku sesali. Karena aku tidak merasakan kebahagiaan. Bukan ini yang aku mau ternyata. Dia juga merasa bodoh karena terlalu cepat emosi. Ya, Queen of Wands itu terlalu cepat berapi-api dan emosi. Itu juga salah satunya kebodohan yang dia lakukan. Ada kartu The Moon di sini, itu menunjukkan bahwa akhirnya aku menyadari bahwa aku tuh nggak boleh cepat emosi. Aku tuh harus memikirkan diriku, ya kita padukan dengan The Fool di sini bahwa hidup itu tidak boleh sendiri, hidup itu harus berdampingan. Dan ada kartu Two of Swords. Sebenarnya ketika aku tidak komunikasi sama kamu, ya itu bukan kemauan hatiku, tapi ya maksudnya pada saat itu aku tuh lagi emosi, lagi nggak pengen aja gitu. Ya dia kayak minta maaf kalau membuat kamu itu kecewa gitu. Intinya sih kayak dia tuh lost atau hilang kesabaran di sini. Dan aku lihat kala dia tidak komunikasi sama kamu memang dikarenakan ada rasa marah, ada rasa males, bete, dan lain-lain. Butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu untuk menenangkan diri. Tiba-tiba kalau misalnya dia tiba-tiba nggak komunikasi dan nggak ada ini, ya berarti ada sesuatu mungkin yang nggak nyaman tapi dia nggak sampaikan ke kamu. Ya, yang pasti ini sudah berlalu gitu loh. Yang ditekankan sekarang di pembacaan ini adalah betapa orang ini menyadari bahwa emosi sesaat itu tidak akan menguntungkan apapun. Ya, kita lihat lagi di sini teman-teman. Kita akan pakai kartu lain. Kita akan coba untuk mendiagnosa tentang dia, komunikasi, dan kamu. Nah,
Dia merasa waktu itu dengan kamu tuh sebagai hambatan buat dia, dan dia ngerasanya kayak aku mendingan buang aja lah gitu. Ada pikiran kayak dumping you gitu, ada. Dan itu dilakukan memang dengan emosi, bawel loh gitu. Tetapi ketika dia mencoba untuk dumping kamu, ibaratnya kalau kita buang sampah itu nggak bersih, masih ada residunya, dan residu itulah yang membuat dia masih kayak terikat sama kamu. Dia masih, wah gue nyesel banget nih pernah tidak menghargai dia, pernah mau mencampakkan dia, membuang cintanya dan lain-lain, membuang kebaikannya. Kita lihat lagi di sini. Ternyata dengan membuang itu bukan satu solusi, ya. Di sini aku ngelihatnya malah dia frustasi. Setelah dia dumping kamu, setelah dia tidak merespon kamu, tidak chat atau jarang ya. Ya, ternyata tidak cukup membuat dia bahagia, teman-teman. Dia merasa egonya itu naik, dan ada rasa gak enak bahwa dia itu telah stabber kamu, telah menusuk kamu gitu, telah menyakiti kamu, dan dia tuh terlalu memaksakan kehendaknya dia. Dan di sini pada akhirnya dia menyembuhkan diri. Ya, menyembuhkan diri ini bagus banget ya teman-teman, karena sebenarnya ini tuh kan bagian dari naik turun kehidupan, naik turun emosinya dia. Dia menganggap semua itu sebagai pelajaran. Ya, membuat ini tuh semua sebagai pelajaran. Kenapa? Karena gini loh, kalau kita terus-menerus egoistis ya, dalam arti kita itu nggak menyadari, kita ngikutin emosi kita, oh dia kalau nggak ini pasti begini nih, itu akan capek loh, akan drain di badan. Dan ini yang aku rasain dari dia. Dia terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu, dan terlalu cepat untuk mengambil langkah yang seharusnya ini nggak boleh terjadi. Terlalu cepat mengambil langkah itu juga satu kerugian buat dia. Makanya kalau seandainya gini loh ya, kita boleh untuk mengambil satu sikap atau satu langkah yang menurut aku harus diambil. Yang harus diambilnya itu kalau orang ini itu tidak memberikan perhatian atau effort kepada kamu yang benar-benar gimana gitu. Ya, dan kamu tuh ngerasa kayak kamu tuh ngejar-ngejar dia terus, itu boleh kamu tinggalin, gak ada yang salah dari itu. Tapi kalau misalnya udah kita nggak usah ini, kita nggak usah itu, tapi nyesel sendiri tuh nggak enak. Mendingan kalau misalnya mau meninggalkan seseorang sih, kataku ya, kalau belum yakin ya udah diemin aja supaya nggak malu gitu. Kadang-kadang kita juga udah ngediemin pun masih ada rasa nggak enak kan, tiba-tiba aku nyapa dia, nanya kabar, dikiranya ngapain gitu kan. Sama kayak dia yang rasain sekarang ke kamu. Pada waktu itu dia tidak bisa membuat sebuah pilihan, jadi ya lebih banyak mengikuti egonya sendiri. Dia bilang di sini bahwa dia sangat kangen untuk menyisakan waktunya dengan kamu. Kala itu mungkin dia itu banyak pikiran, banyak kerjaan dan lain-lain. Aku ngelihatnya. Jadi ya itu yang kayak makin mensupport dia untuk ya udahlah nggak usah ngomong. Toh aku masih punya banyak kerjaan. Ya. Kala itu egoisnya dia adalah dia terlalu percaya dengan namanya sesuatu yang pasti. Gue nggak percaya nih cinta itu buat ribet, dia bilang gitu. Di depannya dia kangen sama kamu. Dia tuh kayak sempet nggak akan bereaksi sih, maksudnya tidak bereaksi setiap ada orang atau selentingan-selentingan. Dia mencoba untuk menahan diri untuk nggak komen apapun tentang kamu.
Itu sempat terjadi. Dan di sini sekarang rasanya tuh dia juga malu ya. Ini tuh kayak sesuatu yang ambigu gitu loh teman-teman. Paham gak sih? Kita lihat di masa lalunya atau yang dahulunya dia itu orangnya meledak-ledak, aku nangkepnya gitu ya. Terus pokoknya yang lain tuh nggak penting except me, kecuali diriku sendiri. Dan sekarang di sini dia malah bingung dengan behaviornya dia yang kelihatannya kok kayak nggak sopan gitu loh ya, nggak sopan, nggak ada ungguh inggihnya ibaratnya gitu. Kalau aku pribadi ada cowok yang nggak ada ungguh inggihnya, udah aku tinggal sih. Mau dia minta maaf kayak, tapi ya buktiin dulu gitu, harus ada pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian ya sorry to say. Kartunya pas banget aku buka. Seseorang ini pengen ada hubungan baik, rekonsiliasi dengan kamu, dan kemungkinan ini memang ya seseorang yang pasti dari masa lalu ya teman-teman, karena kalau bentuk rekonsiliasi nggak mungkin hubungan orang yang sudah kenal gitu. Dan yang terakhir di sini dia akan mulai untuk membangun sebuah effort atau sebuah perhatian mungkin dari yang kecil kemudian bertahap step ke yang besar. Aku lihatnya seperti itu. Dan kita lihat untuk inisialnya IX, ADOQ, P, K, F, dan W. Kemudian kita akan ambil untuk zodiaknya. Ada Taurus, Virgo, Scorpio, Pisces, Gemini, dan juga Leo. Kira-kira ini adalah pembacaannya teman-teman. Semoga siang ini kamu selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you and I see you. Selamat Hari Natal dan bagi yang merayakan, dan nikmati tahun baru kalian ya. Karena ini adalah libur panjang, kita harus senang-senang. Dadah!